Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel Jumku. Pada perjumpaan kali ini saya akan sharing terutama kepada teman-teman guru dan orang tua yang mungkin punya anak di sekolah. Kami dari SMP Negeri 4 Tamban. Tamban itu berada di Kabupaten Baritokuala. Dalam rangka kegiatan pembelajaran yang saat ini dilaksanakan adalah kegiatan pembelajaran secara daring, mengingat terjadi perkembangan corona dan atau COVID-19 ini yang saat ini memaksa sekolah untuk libur dalam artian libur tidak ke sekolah untuk siswanya, tetapi proses pembelajaran tetap harus berlangsung. Nah, di dalam hal ini saya akan sharing untuk kegiatan di sekolah kami SMP Negeri 4 Tamban di dalam melaksanakan proses pembelajaran yang kita laksanakan. Proses pembelajaran kami menggunakan Google Classroom, di mana Google Classroom ini menurut hemat saya kami memilih ini adalah aplikasi yang simple dan juga stabil, tidak lelet karena ini punya Google, sudah teruji. Kemudian selain Google Classroom ini ya include di dalamnya ada Google Form. Google Classroom ini digunakan untuk mengelola kelas, jadi masing-masing guru ini punya kelas secara virtual yang dikelola. Jadi masing-masing guru per kelas, per mata pelajaran membuat kelas virtual yang di dalamnya kelas virtual ini, kalau kita lihat contohnya, kita bisa mengecek siswanya, kemudian gurunya, kemudian guru ini juga ditambahkan akun kepala sekolah, karena kepala sekolah bagaimanapun juga adalah pemimpin pembelajaran di sekolah ini, untuk memastikan kepala sekolah bahwasannya proses pembelajaran ini berjalan, maka masuk di dalam akun di masing-masing kelas sebagai guru, sehingga kepala sekolah bisa melihat proses pembelajaran sekaligus mensupervisi secara virtual dan memastikan proses pembelajaran itu berlangsung. Ini kelebihan dari Google Form, Google Classroom yang kita jalankan. Dan Google Classroom ini bisa memuat kelas yang saya tahu sampai 30. Di sekolah kami kelasnya lebih dari 40 ya, 40 classroom ya, bukan kelas jumlah di sekolahan ya, tetapi classroom ini per guru, per bidang studi, per kelas dia membuat kelas maya, jadi sekitar 30 ya, lebih dari 50-an, tetapi yang bisa dimasuki double, karena sebagai kepala sekolah masuk di dalam kelas ini itu hanya maksimal 30. Jadi saya masuk di kelas-kelas ini 30 dan sisanya menggunakan akun lain. Jadi terpaksa harus menggunakan akun lain supaya bisa masuk di dalam semua kelas. Ini yang saya jalani. Kemudian dari sini kepala sekolah bisa melihat melaksanakan proses pembelajaran dan bisa mengevaluasi kekurangan. Mungkin juga ada hal-hal yang mungkin karena setiap guru punya kemampuan yang berbeda di dalam menguasai ini, jadi ini bagian dari bahan evaluasi dan juga menuju supaya guru lebih
menguasai lagi mengenai aplikasi ini. Bagaimanapun juga aplikasi ini baru dimanfaatkan atau digunakan, sehingga tiap guru punya harus menggali kemampuannya dan pengalamannya dalam mengeksplorasi dan memanfaatkan Google Classroom ini. Jadi dari sini saya sebagai kepala sekolah bisa mencek ya, jadi dari teman-teman guru yang melaksanakan tugas ya, melaksanakan pembelajaran ya, jadi bisa kita ikut melihat. Jadi ini di STEM-nya, komentar-komentar siswa, terus tugas-tugas guru yang diberikan itu kita bisa memantau, sehingga ini bagian dari supervisi secara virtual. Jadi ini contohnya. Tugas diberikan di sini. Ini sharing saya terkait dengan Google Classroom dan proses pelaksanaan belajar mengajar di sekolah kami SMP Negeri 4 Tamban dalam mengelola kelas maya, dan kepala sekolah tetap bisa melakukan supervisi secara virtual dengan segala keterbatasan, tetapi dengan menggunakan Google Classroom ini saya kira cukup mudah dan kepala sekolah bisa memastikan proses pembelajaran di sekolah kami itu berjalan secara virtual yang diinginkan. Kami punya murid 211 ya, hampir 91-92% semuanya menggunakan handphone, dan alhamdulillah ada 8% yang tidak punya handphone sehingga diberikan tugas secara tertulis. Dan alhamdulillah selama ini sekolah kami terbiasa menggunakan handphone di dalam proses pembelajaran. Kami mengizinkan anak-anak membawa handphone dengan penggunaan yang terbatas di sekolah. Jadi kami sudah terbiasa anak-anak membawa handphone ke sekolahan, kemudian menggunakan bagian dari alat untuk sarana pembelajaran. Contohnya anak membawa handphone, kemudian anak-anak wajib mendownload buku elektronik, dan juga anak-anak ada tugas-tugas khusus yang kadang-kadang memang menggunakan handphone sebagai sarananya, sebagai media pembelajaran. Jadi handphone ini bagi kami ini hal yang positif. Siswa membawa handphone ke sekolahan yang punya HP sebagai kontrol kami, kontrol sekolah terhadap siswa yang punya HP, karena sejauh ini banyak siswa yang punya handphone dibelikan oleh orang tua dengan handphone yang canggih, tetapi orang tuanya tidak pernah mengontrol digunakan untuk apa kegiatannya dan nggak pernah tahu, sehingga ini menjadi bagian hal yang penting sekolahan mengontrol handphone anaknya ketika orang tua nggak pernah mengontrol HP daripada anaknya, sehingga dengan dibawa ke sekolahan sekali waktu sekolahan mengadakan semacam patroli terhadap isi-isi handphone ini supaya bisa bermanfaat sesuai keinginan, terutama handphone sebagai alat untuk pendukung proses pembelajaran, sehingga handphone tidak digunakan untuk hal-hal yang negatif, tapi bermanfaat sebagai sarana pendukung proses pembelajaran. Ini mungkin sekedar sharing, mudah-mudahan bermanfaat pada teman-teman. Ini dari kami SMP Negeri 4 Tamban.
sekedar sharing dalam proses pembelajaran secara virtual menggunakan Google Classroom dan menggunakan Google Form. Terima kasih. Saya Kiri. Wassalamualaikum